Shalom, selamat malam jemaat Pemada Kekasih Tuhan dimanapun berada, terkhususnya yang ada di luar daerah yang tentu sempat pastinya untuk mengikuti ibadah bersama di gedung ibadah di Jemaat Pemada ini. Dan kami juga tidak menyiarkan secara live streaming karena satu dan lain hal, tetapi lewat media sosial YouTube ini kiranya kekasih-kekasih Tuhan dapat mengikutinya dan terberkati. Salam juga untuk semua sobat YouTube. Tuhan berkati kita sebagai umat Kristiani, khususnya bulan Oktober di KKS ini ditetapkan sebagai bulan keluarga. Dan dalam kesempatan ini firman Tuhan di bulan Oktober ini perenungannya lebih fokus pada keluarga Kristen tentunya. Dan malam ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang keluarga. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh terus merasakan kasih kemurahan Tuhan, untuk kami terus diberi kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Termasuk dalam kesempatan ini kami mau belajar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga. Mari Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi kita semua. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Demikian bagian firman Tuhan ini. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang selalu hidup dekat dengan firman Tuhan, yang selalu rindu untuk membaca firman Tuhan, rindu mendengar, rindu merenungkan, dan juga membangun komitmen melakukan firman Tuhan dalam campur tangan Roh Kudus. Salam semua sobat kekasih Tuhan. Tema untuk bagian perenungan firman Tuhan bagi kita malam hari ini adalah menghormati Allah lebih dari keluarga. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu pernyataan menarik yang diberikan atau yang diungkapkan oleh seorang pakar di bidang psikologi perkembangan anak. Dia katakan begini, saat anak usia 2 tahun, ia adalah majikan Anda.
Saat anak berada di usia 10 tahun, ia adalah budak Anda. Di saat anak berusia 15 tahun, ia adalah kembaran Anda. Dan di atas usia 15 tahun, ia bisa menjadi teman Anda, tapi bisa juga menjadi lawan Anda. Tergantung bagaimana Anda mendidik, membesarkannya. Ini ungkapan yang mengantar kita pada perenungan firman Tuhan ini. Memang hal mendidik, mengajar, menasihati anak, tentu itu menjadi tugas tanggung jawab setiap orang tua. Dalam hal ini khususnya orang tua Kristen. Tentu itu merupakan sebuah tidak saja tanggung jawab, tapi sebuah panggilan, bahkan anugerah yang Tuhan berikan bagi orang tua. Dan ini sangat-sangat terikat dengan janji Tuhan. Karena di saat Tuhan memberkati manusia, dari sejak awal mula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memberkati mereka. Tuhan memberkati, mengharapkan untuk beranak cucu. Tapi sekaligus di sana Allah ingin supaya keturunan dari Adam dan Hawa, anak-anaknya dan turunan-turunan selanjutnya, itu menjadi manusia-manusia yang memuliakan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menyatakan Tuhan dalam segala segi hidup mereka. Kita ingat bagaimana sejarah Alkitab menunjukkan saat dosa menguasai manusia, dan di saat dosa itu membawa manusia bangkit rasa iri, dikuasai oleh iri hati yang tinggi, di mana Kain akhirnya membunuh Habel. Allah kemudian menghadirkan lagi dalam kehidupan keluarga Adam, yaitu Set. Isi hati Allah untuk bagaimana selanjutnya manusia berkembang dan kebaikan, kebenaran yang menguasai manusia dan bumi itu dapat menang. Tapi dalam perjalanannya manusia dalam kedagingannya, dalam keinginan duniawi, lebih berserah kepada bagaimana memuaskan keinginan mereka yang justru bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Peristiwa sampai membangun menara Babel. Peristiwa sampai bagaimana Allah menghukum dunia dengan air bah. Allah terus berupaya untuk bagaimana menghadirkan manusia-manusia yang membawa dampak baik, yang membawa sebuah keberadaan hidup yang memuliakan Tuhan. Tapi iblis juga tidak tinggal diam, dan tidak sedikit orang yang kemudian membuka diri untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis.
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita pelajari dari Alkitab tentang bagaimana Allah mengharapkan dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan dalam perjanjian baru, supaya kebenaran itu semakin menguasai bumi ini dan semakin banyak orang yang mampu menguasai diri, tidak memberi diri mereka untuk dikuasai oleh hal-hal yang kemudian hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Kita dapat belajar hari ini dari kisah Imam Eli. Imam Eli adalah seorang tokoh penting di Israel pada waktu itu, di zamannya. Dia adalah seorang Lewi, keturunan dari Harun, yang dipilih oleh Tuhan menjadi imam, menjadi pengantar antara orang Israel dengan Allah. Tentu Imam Eli sangat dihormati, sangat dihargai. Dan saya hampir pasti kalau Imam Eli adalah seorang ayah yang menjalankan tanggung jawab dalam hal mendidik anak-anaknya, termasuk Hofni dan Pinehas, untuk menjadi calon-calon imam yang memuliakan Tuhan. Tapi kenyataannya justru kedua anak Eli ini menduka citakan hati orang tuanya, bahkan seluruh bangsa Israel, bahkan terlebih-lebih menduka citakan hati Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada dua hal yang disampaikan kepada Imam Eli yang membuat Imam Eli sangat terpukul akan kelakuan anak-anaknya. Yang pertama, Hofni dan Pinehas ini, mereka tidak mampu menguasai nafsu daging mereka. Mereka dengan sembarangan mereka bersetubuh dengan perempuan-perempuan yang memberi diri di kemah pertemuan. Ini memberi sebuah teladan yang tentu sangat merusak persekutuan umat dengan Tuhan. Karena mereka ini calon imam. Dan mereka melakukan hal seperti itu, pertama-tama pandang bahwa ini sebuah perlakuan yang buruk dan bisa mempengaruhi orang-orang muda yang lain. Dan di sisi lain tentunya menghancurkan juga reputasi, kehormatan dari ayah mereka, Imam Eli. Tapi yang terlebih-lebih dari itu, mereka tentu melakukan hal ini yang sangat-sangat menduka citakan hati Tuhan. Membuat Tuhan kecewa tentu. Sebentar kita akan melihat ungkapan kekecewaan Tuhan itu bagi mereka seperti apa. Tapi di sini kekasih Tuhan yang kita belajar bahwa anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran terhadap orang tua akan menjadi anak-anak yang kemungkinan besar anak-anak yang rusak, anak-anak yang masa depannya tidak karuan, anak-anak yang tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya kecuali tidak dengar-dengaran terhadap orang tua karena ya orang tua punya saran, nasihat, ajaran ya salah. Tapi tentu kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan tadi,
Malah Imam Eli masih panggil mereka, masih menasihati mereka, bahkan berkata-kata dengan tegas kepada mereka. Tapi mereka tidak mau ikut juga. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah di sini Imam Eli sudah sepenuhnya melakukan tugas panggilannya sebagai orang tua untuk anak-anak? Kalau kita cermati dengan benar, belum. Ya memang sudah menegur, tetapi tegurannya itu tidak disertai dengan didikan yang harusnya melalui sebuah sanksi. Karena ia sebagai seorang imam besar, dia bisa memanggil para imam yang lain dan memberikan sanksi. Mungkin untuk tidak memberikan kepada mereka ruang belajar sebagai imam. Mereka waktu itu posisi masih bujang imam, masih yang ikut-ikut belajar. Mungkin orang-orang yang lain itu takut kepada mereka karena menghormati, menghargai Imam Eli, orang yang terhormat, orang yang terpandang dalam lingkup sosial bangsa Israel, terlebih khususnya di dalam lingkup agama. Kekasih-kekasih Tuhan, seharusnya tindakan sanksi harus diberikan. Memang kekasih-kekasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari terkadang untuk anak-anak kita tidak cukup untuk sekedar kata-kata bagi-bagi di saat mereka sudah bertindak yang sangat berbahaya. Kita harus perlu memberikan sebuah didikan yang mungkin dengan sanksi yang diberikan itu memang pas dengan kondisi, dengan apa yang harus diterima oleh. Sebagaimana penjara kan bukan sebuah tempat yang harus dipandang secara negatif hukuman, tapi di sana sebagai sebuah tempat didikan. Sanksi yang diberikan oleh gereja seperti ada anak-anak Tuhan yang disiasat, ditahan untuk mengikuti perjamuan. Itu bukan hukuman. Kalaupun hukuman itu hukuman dalam kasih, tapi ini lebih kepada soal didikan. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Imam ini. Selanjutnya bagi anak-anaknya ini, Hofni dan Finehas, memang mereka itu terlalu dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Mereka itu orang-orang dursila. Ini kata yang sudah sangat keras ya, bagi orang-orang yang berbuat jahat. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang-orang muda, mari sebagai anak-anak, hargailah orang tuamu, dengarlah pada mereka. Dan yang penting juga, seringkali di rumah itu mengajarkan yang baik, tetapi tidak jarang lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan hidup seorang anak. Dalam konteks sekarang juga, lingkungan kita itu juga adalah media sosial. HP, di mana di sana ada begitu banyak aplikasi, itu juga bisa menjadi lingkungan kita yang membentuk karakter hidup kita. Perkembangan ini baik, membawa dampak positif, tergantung siapa yang pegang. Pisau itu baik di saat dipegang oleh seorang dokter bedah, tapi dia bisa berbahaya kalau itu dipegang oleh seorang penjahat
yang mau bertemu musuh. Dalam hal ini orang-orang muda, belajarlah. Pertama-tama mendengar nasihat, ajaran, bahkan didikan orang tua. Selanjutnya, bangunlah pergaulan dengan orang-orang, dengan sesuatu yang membawamu pada hal yang positif. Hindarilah untuk hal-hal yang membawamu pada kecelakaan atau membawamu merusak kekristenan. Penting sekali. Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan yang kecewa itu lewat hambanya, seorang abdi, dia menyampaikan tegurannya, bahkan nubuat apa yang akan terjadi kelak kepada Imam Eli. Imam Eli mendengar semua itu tentu di masa tuanya dengan rasa yang penuh pergumulan. Karena firman Tuhan yang datang, nubuatan yang datang, bahwa keturunan dari Imam Eli tidak ada yang akan sampai menjadi kakek-kakek. Dan mereka juga tidak diperkenankan untuk menjadi imam. Kalaupun ada seorang yang diperkenankan, maka yang lain akan pergi kepadanya dan meminta-minta roti. Dan kepada anak-anak, mereka semua akan mati di waktu yang sama. Dan pada akhirnya memang terjadi seperti itu saat bangsa Israel berperang melawan Filistin. Kemudian dalam perjalanan mengangkat tabut perjanjian, orang Filistin menang. Tabut perjanjian itu dirampas. Orang-orang Israel melarikan diri. Dan di dalamnya Hofni dan Pinehas dibunuh di waktu yang sama. Dan kemudian seorang dari suku Benyamin yang sempat selamat lari ke tempat kediaman mereka. Orang-orang melihat orang ini datang dengan pakaian yang sudah robek-robek. Mereka bertanya apa yang terjadi. Orang itu menceritakan semua, termasuk kematian dari orang-orang yang dibantai oleh orang Filistin, termasuk Hofni dan Pinehas. Orang-orang waktu itu mendengar berita itu, mereka berteriak, dan terdengar teriakan itu oleh Imam Eli. Dan Imam Eli pun bertanya apa yang terjadi. Orang itu menceritakan. Imam Eli bertanya, bagaimana dengan anak-anak? Saat itu Imam Eli sedang duduk di kursi di luar menunggu kedatangan anak-anak, menunggu kedatangan tabut perjanjian, dan mendengar tabut perjanjian itu telah diambil, dirampas oleh orang Filistin. Dia langsung jatuh. Dia seorang yang gemuk dan sudah tua, sudah rapuh. Dia jatuh sampai lehernya patah, dan saat itu juga dia mati. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak mudah. Nubuatan yang disampaikan Tuhan lewat abdi Allah benar-benar terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita renungkan dalam rumah tangga kita. Sebagai orang tua, kita ingin ada berkat untuk anak-anak kita, untuk turunan kita. Sebagai anak-anak, kita ingin untuk kita boleh mendapat berkat. Ingat, di saat engkau mendengar orang tua menghormati, menghargai mereka, orang muda, berkat itu engkau yang akan nikmati. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, bukan lanjut umur orang tua. Kau yang akan nikmati. Engkau harus menghargai mereka sebagai orang tua, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Dan sebagai orang tua, jangan jemu-jemu untuk menasihati
mengajar anak, terlebih-lebih kalau memang harus memberi didikan yang cukup keras, berikanlah itu kepada anak. Selamat menikmati bulan keluarga ini. Kiranya yang kita dapatkan dalam rumah tangga kita adalah kedamaian, adalah berkat. Karena kita menjadi keluarga yang menempatkan Allah yang lebih utama dihormati, yang menempatkan Allah yang perlu mendapatkan posisi utama dalam hidup ini. Dan kita lakukan itu lewat hubungan kita dalam rumah tangga. Nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Amin.